الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من كينيا، باعثها أخونا الطالب إبراهيم محمد أول. أخونا يقول: سمعت برنامج نور على الدرب فاستفدت منه كثيرا، وأردت أن أبعث إليكم بهذه الأسئلة لأن مواضيعها حيرتني كثيرا. السؤال الأول: هل الأرض كروية أم سطحية؟ الأرض كروية عند أهل العلم. قد حكى ابن حزم وجماعة الآخرون إجماع أهل العلم على أنها كروية، يعني أنها منضم بعضها إلى بعض مدرمحة كالكرة، لكن الله بسط أعلاها لنا، جعل فيها الجبال الرواسي وجعل فيها الحيوان والبحار رحمة بنا، ولهذا قال: وإلى الأرض كيف سطحت فهي مسطوحة الظاهر لنا ليعيش عليها الناس ويطمئن عليها الناس. كونها كروية لا يمنع تسطيح ظاهرها، لأن الشيء الكبير العظيم لا سطح صار له ظهر واسع. نعم. Nah kemudian Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, itu juga ulama besar di Saudi, saudara, dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail, Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin jilid 3, fatwa nomor 428 halaman 153, menyatakan agar soal bumi berputar jangan lagi diajarkan di sekolah-sekolah di Saudi Arabia. Itu rekomendasi ulama, saudara. Baik, berikutnya masih Syekh Ibn Baz tadi dalam kitab yang sama. Beliau mengatakan ijma' salaf, menyatakan ijma' salaf. Yang dimaksud salaf di sini ijma' Ibn Taimiyah, Ibn Katsir dan Ibnul Qayyim bahwa bumi tidak berputar. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Syekh Ibn Baz maupun Syekh Shalih Ibn Utsaimin, saudara, beliau-beliau ini ulama sangat terpandang, bahkan menjadi mufti di Saudi Arabia, dan fatwa-fatwanya menjadi rujukan untuk masyarakat di sana, saudara. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau, maka apa yang beliau nyatakan tersebut bertentangan dengan fakta ilmiah yang ada, bahkan menjadi bahan tertawaan orang-orang di luar Islam, ya ikhwan. Nah, tapi tidak berarti karena persoalan tersebut lalu kita rendahkan mereka. Ulama ada zillatul alim, saudara. Jadi ada orang-orang pinter, ulama-ulama ini dalam 1000 perkara dia benar, kadang-kadang 1-2 masalah dia salah, saudara. Nah, jadi wajar saja kalau ada ulama-ulama yang konservatif, yang berpikirannya memang tidak mengikuti perkembangan zaman, saudara, akhirnya berpendapat masih seperti itu. Jadi jangan kaget. Makanya kepada yang bertanya kemarin, saya sampaikan, kalau kita buka situs ada mengatakan seperti itu, yang saya tahu, setahu saya itu pendapat yang beredar di kalangan Wahabi. Nah, adapun di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat logis cara berpikir mereka, realistis, tidak bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah yang ada. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Tapi perlu dicatat bahwa sejumlah ulama-ulama Saudi saat ini, ya mereka semua juga tidak sependapat dengan Ibn Baz maupun Shalih Ibn Utsaimin. Nah, cuman karena mereka ihtiraman kepada senior mereka, kepada sepuh mereka, mereka tidak menyerang. Cuma mereka nggak bahas lagi. Nah, tapi kalau ditanya, mereka ikut kepada jumhur, saudara. Nah, ini yang perlu saya tambahkan.
Firasha was-samaa'a binaa'a. Allah yang menjadikan bumi ini buat kamu terhampar seperti kasur. Nyaman enggak? Nyaman. Dia jadikan bumi ini. Sedikit saya ingin bedakan. Ada kata khalaqa, ada kata ja'ala. Khalaqa itu mencipta. Bisa dari sesuatu yang sudah ada bahannya sebelumnya, bisa juga belum ada bahannya. Tetapi biasanya kalau Allah menggunakan kata khalaqa itu untuk menunjukkan kehebatan ciptaannya. Hebat. Tetapi ja'ala itu berarti menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Saya menjadikan kayu menjadi kursi. Jadi bahannya sudah ada. Nah, di sini dia katakan ja'ala lakumul arda firasya. Menjadikan buat kamu bumi ini terhampar. Sebelum ini bumi belum terhampar. Sebelum ini bumi masih menyatu dengan langit. Allah jadikan dia berpisah, kemudian ada proses yang begitu panjang, baru bumi ini menjadi terhampar. Tuhannya bisa dibayangkan kalau bumi ini tidak terhampar, bagaimana? Dia terhampar untuk kamu manfaatkan. Sebenarnya dia ciptakan bulat. Sebenarnya dia ciptakan bulat. Tapi karena mau dimanfaatkan, kemana pun kamu pergi, kamu dapati bumi ini terhampar. Ja'ala lakumul arda firasya. Pak Ustadz, secara sekarang ini ada teori mengatakan bumi datar dengan berbagai alasan yang masuk logika. Gimana menurut Al-Quran atau hadis? Sepakat ulama, ijma'. Quran, hadis, ijma'. Ijma' ulama. Quran, sunnah, akidah bahwa bumi bulat, tidak datar. Maka yang muncul belakangan melawan ijma'. Maddal arda idza syamsu kuwirat. At-takwir, makna kuwirat itu bulat, seperti kain yang dipakai menutup kepala yang bulat, itu makna takwir. Maka ijma' ulama. Ijma' itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ijma' ulama bumi bulat, sejalan dengan para saintis zaman dulu. Muncul istilah teori sekarang, maka dia keluar dari ijma'. Saya pakai ijma' ulama, lebih selamat. Ayat ini membawakan kepada kita satu dimensi daripada nikmat yang Allah anugerahkan. Kalau dalam ayat yang lalu menggambarkan tentang nikmat penciptaan kita dan juga datuk nenek moyang kita, maka dalam ayat yang ke-22 ini menceritakan tentang tempat yang kita berada padanya, iaitu dunia. Kalau manusia ni melihat dengan mata hati, maka tentulah mereka akan memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah menjadikan yang pertama sekali bumi ini terhampar, walaupun hakikatnya telah terbukti bahawa bumi adalah bulat dan dia bergerak dalam orbitnya mengelilingi matahari sebagai contoh. Tapi walaupun dia bergerak, ia tidak memudaratkan manusia yang sedang ditampung di atasnya. Kalau tak, masakan kita boleh membina rumah, kita boleh membina jalan raya, kita boleh membina kehidupan, kerana tempat yang kita diami ini bergoyang sebenarnya. Tetapi Allah SWT Maha berkuasa, dia adakan graviti, dia adakan segala perkara yang memudahkan kita untuk hidup di atas muka bumi ini. The sister posed the question that the world is spherical. The Quran says in several places the world is flat, in Surah Qaf, including Surah Dariyah, chapter 51, verse number 48. What she is referring to, that Quran says Allah has made the earth as a farash, as a spread out. Quran says, Wal arda ba'da kadhalika daha, we have spread out the earth. Sister, whenever the earth, when the Quran says that the earth is spread out, it does not mean it is flat. Spread out means it is spread out. Some place the Quran says the earth is spread like a carpet. We have a misconception that a carpet is only put on a flat ground. If you have a big globe, you can imagine the world is very big.
nearly 4,000 miles in radius. Circumferences. Even if you take here, if you just think of a 50 meters globe, and if you stand on it, it looks flat. So we have a misconception that the carpet is spread only on flat. If you take a big globe, you can even spread a carpet on the big globe. The complete verse was it says that we have rolled out the earth as a carpet for you so that you could walk on it. Today science tells us that the earth that we live on, it is about 4,000 miles in radius. The deeper layer is fluid and hot and cannot sustain life. But the superficial layer, it is a thin crust, hardly about 10 miles in thickness. And this, what I believe, is a layer which helps us to walk on it. So when the Quran says they have spread out the earth like a carpet, we think carpet is flat. No, a carpet can also be rolled out on a globe. And furthermore, carpet is rolled so that you can walk easily on it. So Allah says He has made the earth, thin crust of the earth, so that you can walk on it. Dulu, bumi itu semesta dikatakan bumi atau semesta ini adalah hamparan yang. Dan sebelum ditemukan bumi itu bulat, ya seperti itu. Dan Al-Quran ada isyarat, Al-Quran tidak memastikan bumi itu adalah hamparan, bukan. Memang ada kalimat mengarah ke seperti itu. Akan tapi di saat dalam Al-Quran ada bumi itu hamparan, adalah memang menurut kita ilmu bumi adalah hamparan. Kita kan hamparan luas lapangan, bukan mengatakan bundar. Tapi di saat berubah penemuan, lihat. Di situ ada persengketaan juga, perselisihan di antara para ulama yang bersandarkan dengan penemuan, akhirnya menganggap Al-Quran itu bertentangan. Dulu Al-Quran mengatakan bumi itu hamparan, sekarang kok menjadi Al-Quran berbicara bumi bundar. Oh tidak, Al-Quran tidak memastikan dalam ayat bahwa Al-Quran itu bumi itu hamparan. Di saat dikatakan hamparan, tastih itu, setihat, hamparan itu adalah sesuai dengan ukuran masing-masing dari manusia, kan hamparan. Kecuali dilihat dari mana satelit, maka baru bundar. Loh, apakah ada isyarat dalam Al-Quran itu bundar? Wah, ada isyarat jelas dalam Al-Quran. Misalnya, ada isyarat jelas dalam Al-Quran tentang malam dan siang. Siang malam itu tidak saling menghapus. Bukan hari ini siang kemudian dihapus oleh malam. Tidak ada. Tapi tulijul lail fil nahar, tulijul nahar fil lail. Tapi Allah memasukkan malam jadi pergantian. Kalau pergantian ini tentunya adalah bukan karena hari ini siang kemudian dihapus, bukan. Karena pergantian. Dan pergantian ini syarat bahwasanya bumi ini adalah bulat. Coba perhatikan filosofi bis berkedok sains modern. Matahari besar, alam semesta maha luas. Bumi adalah sebutir debu. Anda cuma debu dalam debu. Anda tidak unik. Anda tidak berdaya di galaksi mati yang tak bertuhan. Inilah strategi yang dilakukan secara sistematis dalam 500 tahun terakhir. Menjauhkan Anda dari ketuhanan, memecah belah umat beragama agar mudah ditundukkan oleh segelintir elit penyembah iblis yang berkolaborasi dengan kaum ateis. Nanti Anda akan tahu besarnya bumi itu seberapa. Dan seberapa alam semesta ciptaannya ini. Lalu berapa yang menciptakan ini besarnya. Kecil sekali. Saya pernah mengatakan, kalau di peta alam semesta, bumi ini hanya satu butir kacang hijau. Itu saya disalahkan oleh ilmuwan yang tahu itu. Itu terlalu gede. Paling gede itu sebutir debu. Saya bilang sama ilmuwan itu, nah kalau satu debu bagaimana saya menjelaskan kepada kawan-kawan saya? Tidak bisa. Jadi biarlah saya tak besarkan sedikit lah, sekacang hijau. Kecil sekali. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar dan kita belum bisa mengecilkan diri kita sendiri, kita belum menghayati Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang yang sombong, petentang-petentang, merasa benar sendiri, itu saya ketawa. Di kacang hijau kok petentang-petentang.
maka datang larangan Nabi, jangan mengkafirkan orang. Nabi melarang siapa yang mengkafirkan seseorang padahal orang itu tidak kafir, maka tuduhannya kembali kepadanya. Dia dinilai Tuhan kafir.